Kembali bersama saya Suci Nisa menemani pagi Anda dengan sejumlah berita pilihan dari tim redaksi Kompas TV Jambi. Saudara, pemerintah Provinsi Jambi menggelar lomba perahu tradisional di Sungai Batanghari, Kota Jambi dalam rangka memeriahkan HUT ke-80 Republik Indonesia dan diikuti 40 peserta, disaksikan ribuan warga Kota Jambi. Pemerintah Provinsi Jambi menggelar lomba perahu tradisional di Sungai Batanghari, Kota Jambi dalam rangka memeriahkan HUT ke-80 Republik Indonesia yang diikuti 40 peserta, disaksikan ribuan warga Kota Jambi. Lomba ini diikuti 24 peserta dari 6 kabupaten dan kota di Provinsi Jambi. 2 kategori lomba yaitu tipe A yang melibatkan 25 orang pendayung dan tipe B dengan 15 orang pendayung. Kegiatan pacu perahu sudah menjadi agenda rutin pemerintah Provinsi Jambi yang dilaksanakan setiap tahun pada HUT Republik Indonesia dan HUT Provinsi Jambi. Hari ini kita mempertandingkan lomba pacu perahu tradisional. Ini diikuti oleh 6 kabupaten kota, Kota Jambi, Muaro Jambi, Batanghari, Tanjung Barat, Tanjung Timur. Nah itu mengikuti, dan kita event ini setiap tanggal 18 Agustus. Setelah hari kemerdekaan, upacara tanggal 17, tanggal 18-nya kita adakan lomba pacu perahu di Sungai Batanghari. Ini kita laksanakan dalam 1 tahun 2 kali. Pertama event HUT Jambi, hari ulang tahun Provinsi Jambi 6 Januari. Yang kedua pada hari kemerdekaan RI, yang hari ini yang ke-80 tahun 2025. Pesertanya itu ada 2 tipe, tipe A dengan jumlah pendayung 25 dan tipe B 15 orang. Dan hadiahnya juga kita akan naikkan itu nih. Kalau tahun kemarin 12 juta tipe A, sekarang sudah 20 juta. 20 juta, 15 juta, 10 juta, dan 8 juta, sampai ke juara 4 juga kita kasih hadiah. Antusiasme warga menjadi daya tarik tersendiri, bahkan tak sedikit yang datang bersama keluarga untuk menyaksikan langsung. Ini kan sudah tradisi setiap tahun, dah. Jadi kami kalau setiap tahun tuh udah pernah tinggal kalau nonton kayak gini nih. Iya, karena meriah kan, rame kan. Pokoknya happy lah. Artinya memang satu keluarga sini. Iya, satu keluarga sini bawa anak-anak nih kan. Kemarin kami di tanggal, saking kami senangnya dengan perahu ini, di tanggal 10 kami di Teluk Kuantan. Teluk Kuantan iya. Yang viral itu? Iya, yang viral itu. Di tanggal hari Jumat apa hari Sabtu tuh kemarin, minggu yang lalu kan. Apa kira-kira perbedaannya yang di Teluk Kuantan dengan yang Perbedaannya kalau di sana pemainnya lebih rame, satu perahu 50 orang kan. Ya. Nah, di situ meriahnya, dan juga ibaratnya sungainya tidak terlalu besar kayak gini. apa ada penari-penarinya gitu? Penarinya ada juga. Kalau di sini gimana? Kalau di sini ya jelas kita orang sini kan, jelas membanggakan sini lah kan. Warga berharap ke depan pemerintah dapat menyediakan fasilitas penunjang seperti tempat duduk agar penonton bisa menikmati pacu perahu dengan lebih nyaman. Wiradani Damanik, Kompas TV Jambi. Puluhan pelaku UMKM ikuti lomba jajanan bengen yang digelar pemerintah Kota Jambi dalam rangka memeriahkan HUT ke-80 Republik Indonesia. Dalam festival ini, pelaku UMKM menyajikan berbagai jenis makanan tradisional khas Jambi. Puluhan pelaku UMKM ikuti lomba jajanan bengen yang digelar pemerintah Kota Jambi dalam rangka memeriahkan HUT RI ke-80. Dalam festival ini menyajikan berbagai jenis makanan tradisional khas Jambi di pinggir Sungai Batanghari di Kelurahan Penyengat Rendah, Kecamatan Telane Pura, Kota Jambi. Puluhan pelaku UMKM ikuti festival jajanan bengen dengan berbagai kue yang jarang terdapat di pasaran yang kini terdapat dalam festival ini. Pemerintah Kota Jambi berkomitmen akan mengangkat UMKM nantinya yang akan rutin dilaksanakan festival kuliner mengangkat ekonomi masyarakat. Lama yang sudah merakyat berada di Kota Jambi kita angkat kembali. Nanti dengan sentuhan-sentuhan modern. Kemasannya jadi indah, dan ini kita akan dorong menjadi kenangan yang indah bagi yang sudah lanjut usia, bagi yang muda memperkenalkan. Karena banyak anak-anak yang nggak kenal lagi dengan makanan kuliner bengen kita. Nah ini akan kita dorong, nanti kalau sudah bagus packagingnya, kita akan dorong menjadi kuliner
yang menarik bagi wisatawan. Kita harus mengangkat makanan khas kita. Itu tujuan. Pak, itu tadi kan banyak tuh jenis-jenis kue baru itu Pak yang tidak terlihat di pasar sama sekali. Sementara itu merupakan suatu kekayaan Pak ya? Iya, ini adalah kekayaan yang luar biasa. Multi etnik, multikultural Jambi ini. Semua suku ada, semua bahasa daerah ada, semua makanan kuliner juga ada. Nah, kita ingin mengangkat nanti kuliner-kuliner yang memang akan kita orbitkan. Kita akan patenkan bahwa itu memang milik Jambi. Saat ini kita belum punya kuliner khas Jambi yang terpatenkan. Kalau nanti ini sudah kita kaji, secara akademiknya memang ada riwayat historinya dari Jambi, kita akan patenkan sehingga nanti menjadi oleh-oleh yang menarik bagi wisatawan dan harus dicoba. Gitu. Kita ingin mengangkat budaya Jambi. Tidak ada pilihan lain dalam persaingan antar daerah ini. Kita harus mencari yang khas-khas, yang khusus, yang istimewa. Salah satunya kuliner. Pelaku UMKM antusias mengikuti festival jajanan Bengen ini. Mereka berharap jajanan tradisional kembali diangkat untuk meningkatkan ekonomi UMKM. Jadi alhamdulillah hari ini kami berkesempatan tampil untuk mewakili Kecamatan Telanai-Pura sama dari Kelurahan Pematang Siur. Hari ini kami ada aneka jajanan Bengen itu dari nasional dan tradisional Jambi. Ya. Jadi untuk nasionalnya kami ada dari segala penjuru seperti Sulawesi Utara, Sulawesi ya, ini Sulawesi, ini ada panada, terus ini ada cucur, ada apam, ada padamaran kita khas Jambi, gandus, lumpur ketan dan bla 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 lain-lainnya. Yang Jambi apa yang Kita ada padamaran, boyo. Itu kalau harga-harganya di angka-angka kisaran berapa tuh? Kalau untuk kue tradisional kita ada ukurannya Mbak. Kalau sebenarnya ukuran mini itu kita dari 1.250 untuk ukuran mini sampai di atas 3.000, di atas 3.000. Itu sehari-hari MMJ ini juga ini ya Iya, juga. Kami komunitas emak-emak juara ini alhamdulillah multi talenta, dari jualan, dari produksi, dari pemasaran itu kami semua dari personel ini lengkap. Jadi ada bagian produksi, pemasaran dan penjualan, dan kami juga sudah ada gerai. Berarti ini kelompok gitu ya? Iya, kami kelompok. Terus nanti hasilnya bagi hasil? Ya, jadi untuk bagi hasilnya itu ada persenannya. Kalau di Jawa namanya sarang gendis, kalau di Jambi bujang selimut, berasal dari beras ketan yang diayak itu, terus dia diteplon, nah baru digulung disemprot dengan air biar bisa dia, sebenarnya ini rasanya crispy, nah makanya lebih susah gulungnya gitu. Ini khas Jambi, isiannya dari inti kelapa. Ini yang sulit ditemui di toko-toko pasar gitu ya, di UMKM. Ya, belum ada di UMKM. Pelaku UMKM senang pemerintah memberikan ruang bagi mereka dalam mengangkat produk lokal. Mereka berharap dukungan pemerintah dapat mengangkat ekonomi pelaku UMKM. Wiradani Damani, Kompas TV Jambi. Dalam rangka memeriahkan HUT RI ke-80, pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat menggelar lomba balap becak di depan rumah dinas Bupati Tanjung Jabung Barat. Puluhan becak hias beradu cepat untuk sampai ke titik finish. Dalam rangka memeriahkan HUT RI ke-80, pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat menggelar lomba balap becak di depan rumah dinas Bupati Tanjung Jabung Barat. Puluhan becak hias beradu cepat untuk sampai ke titik finish. Lomba balap becak hias ini diikuti 24 becak, jumlah pengayuh sebanyak 48 orang. Lomba berformat estafet, di mana dua pengayuh bergantian mengayuh dari garis start menuju titik batas, lalu kembali ke titik awal. Balap becak tradisional sudah menjadi tradisi di Tanjung Jabung Barat untuk melestarikan transportasi pertama sekaligus identitas kota Kuala Tungkal. Baru selesai kita melaksanakan salah satu rangkaian dari pencanangan budaya serentak kedua. Kami bersama rekan-rekan dari komunikasi pimpinan daerah Pak Kapolres dan juga dari Menteri Luar Negeri, Pak Sekda dan Pak OPG. Hari ini kami menyaksikan juga dihadiri Pak Kajati Jambi dan seluruh jajaran Kajati juga. Kesempatan ini kita alhamdulillah telah melaksanakan kegiatan lomba abang becak, dan becak ini merupakan
moda transportasi yang cukup lama di kota Kuala Tunggal. Nah, mudah-mudahan dengan lomba beca ini kita terus melestarikan beca yang ada di kota Kuala Tunggal. Meskipun dari hari ke hari, bulan ke bulan, tahun ke tahun ini semakin membusuk ya, tapi kami pemerintah daerah tetap berupaya melestarikan dengan jalan setiap tahun kita lombakan. Nah, mudah-mudahan kegiatan ini sekaligus juga melestarikan beca di kota Kuala Tunggal dan juga dapat memberikan hiburan pada seluruh masyarakat kita yang ada di kota Kuala Tunggal, khususnya Kabupaten Tanjung Jabung Barat umumnya. Mudah-mudahan kegiatan ini bagian dari kita memeriahkan hari ulang tahun Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang ke-60 dan hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-80. Mudah-mudahan kegiatan ini menjadi bagian dari silaturahmi kita semuanya, masyarakat dan pemerintah. Bupati Tanjung Jabung Barat juga menyerahkan 165 paket sembako untuk tukang becak dan warga yang kurang mampu. Wiradani Damani, Kompas TV Jambi. Saudara, Provinsi Jambi salah satu daerah penghasil kelapa. Selama ini kelapa hanya digunakan untuk santan saja, namun di tangan mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Taha Jambi, kelapa diolah menjadi virgin coconut oil atau minyak kelapa murni, digunakan untuk pengobatan luka dan meningkatkan daya tahan tubuh. Provinsi Jambi salah satu daerah penghasil kelapa. Selama ini kelapa hanya digunakan untuk santan saja, namun di tangan mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Taha Jambi, kelapa diolah menjadi virgin coconut oil atau minyak kelapa murni yang digunakan untuk pengobatan luka dan meningkatkan daya tahan tubuh. Mahasiswa di Universitas Islam Negeri Jambi Fakultas Sains dan Teknologi Jurusan Kimia berinovasi dengan memanfaatkan santan kelapa dan buah nanas untuk diolah menjadi minyak kelapa murni. Proses pembuatannya, santan kelapa murni yang didiamkan selama 2 jam untuk pemisahan antara santan murni dan air. Proses pembuatannya, santan kelapa murni yang didiamkan selama 2 jam untuk pemisahan antara santan murni dan air. Setelah pemisahan, santan murni didiamkan selama 24 jam. Untuk pembuatan virgin coconut oil ekstrak nanas dilakukan dengan cara mencampur 1 kg santan murni dengan 56 ml ekstra nanas, didiamkan selama 24 jam. Selanjutnya, minyak kelapa murni dan minyak kelapa ekstrak nanas dilakukan pengujian di laboratorium kampus UIN Jambi untuk melihat khasiat dan manfaat dari minyak kelapa tersebut. Bahan baku yang kita gunakan di sini itu cuma santan murni. Nah, bagaimana kami memperoleh santan murni tersebut? Itu kami beli santannya dari pedagang-pedagang santan, kemudian dipisahkan selama 2 jam itu untuk memisahkan santan murni tersebut dengan air. Kami di sini melakukan 2 treatment. Yang pertama untuk santan original itu kami langsung mendiamkannya selama 24 jam, sedangkan untuk penambahan ekstrak nanas itu kami menggunakan nanti santan murninya itu kami tambah ekstrak nanas. Nah, ekstrak nanas yang kami gunakan di sini itu setiap 1 kg ekstrak nanas itu 1 kg santan itu kami menggunakan 56 ml ekstrak nanas. Untuk mendukung kegiatan mahasiswa dalam pengembangan ilmu, Universitas Islam Negeri Sultan Taha Jambi menyediakan peralatan yang lengkap di laboratorium. Adik-adik mahasiswa sedang melakukan kuliah kerja nyata secara mandiri. Jadi kuliah kerja nyata tahun ini itu dilakukan untuk Fakultas Sains Teknologi, misalnya adalah dengan mitra melakukan praktek pengabdian kepada masyarakat. Yang dilakukan adik-adik ini adalah membuat VCO, virgin coconut oil, atau minyak kelapa murni. Itu biasa dilakukan oleh banyak mahasiswa di semester akhir di Fakultas Sains dan Teknologi. Dan tahun ini adik-adik yang kukerta, kuliah kerja nyata, melakukan lagi hal itu bermitra hari ini dengan SMA 1 Kota Jambi. Jadi siswa SMA 1 Kota Jambi datang ke sini untuk diajarkan bagaimana membuat virgin coconut oil. Ini laboratorium Fakultas Sains dan Teknologi. Alhamdulillah alat-alatnya sudah mencukupi untuk praktikum mahasiswa prodi-prodi sains di FST.
Saat ini, produk virgin coconut oil belum diperjualbelikan secara bebas karena masih menunggu izin halal. Ratnasari, Kompas TV Jambi. Untuk mengurangi penggunaan plastik, warga Kota Jambi membuat piring mangkuk, kotak nasi, dan wadah kue dari pelepah pinang. Usaha ini telah dimulai sejak tahun 2020 lalu. Pelepah pinang selama ini dibuang begitu saja. Namun di tangan Rudinata, pelepah pinang diolah menjadi kerajinan yang bernilai ekonomis. Rudinata membuat pelepah pinang menjadi mangkuk, kotak nasi, dan wadah kue yang ramah lingkungan. Usaha pelepah pinang ini berawal dari riset yang dilakukan oleh seorang dosen di Universitas Jambi. Setelah melihat produk hasil riset tersebut, Rudi merasa termotivasi hingga mendirikan usaha sendiri. Sejak tahun 2020, Rudi memulai usaha ini dengan 8 karyawan yang membantu proses pembuatan kerajinan dari pelepah pinang. Pelepah pinang dibeli dari petani dengan harga Rp600 per lembar. Di rumah Jambe, mereka membuat piring, mangkok, hingga kotak nasi dan wadah kue dari pelepah pinang. Untuk harga jual mulai dari Rp2.000 sampai Rp3.000 per satu unit. Dalam sebulan, Rudi bisa menghasilkan uang mulai 3 juta hingga 5 juta rupiah. Perkenalkan, saya Rudi dari Rumah Jambe. Saya sebagai Direktur Utama di PT Rumah Jambe Citra Lestari. Sebenarnya bisnis ini berawal dari riset di dosen di Universitas Jambi, itu ada Pak Dr. Syahrial. Nah, kebetulan Bapak tersebut melakukan riset di laboratorium tempat saya bekerja sebelumnya gitu. Nah, melihat produk yang dibuat oleh Bapak inilah saya kepikiran untuk seperti ini adalah pengganti dari piring plastik dan styrofoam yang menjadi permasalahan lingkungan. Nah, di Rumah Jambe ini kegiatan kita adalah memproduksi dan memasarkan piring Jambe sesuai dengan kata Jambe itu sendiri yang berarti pinang. Jadi kegiatan kita adalah membuat piring dari pelepah pinang yang food grade dan juga ramah lingkungan. Nah, usaha Rumah Jambe ini sudah dimulai sejak tahun 2020 sebelum pandemi COVID-19. Karyawan yang kita punya sekarang ada 8 orang untuk di bagian produksi dan juga untuk di preparasi bahan bakunya. Memang usaha ini berawal berkembangnya itu dari lingkungan kampus, jadi yang terlibat di bagian produksi itu adalah beberapa orang mahasiswa dan juga beberapa orang alumni dari kampus Unja Pondok Meja. Kita punya 10 varian produk yang terdiri dari beberapa bentuk piring dan juga mangkok. Awal berdiri itu kita cuma punya ada 5 varian produk. Waktu itu ada beberapa ukuran varian piring yang kecil dan juga ada 1 ukuran piring yang besar. Ini, jadi kita punya produk ini yang take away, ini seperti semacam lunchbox seperti itu. Jadi sudah ada tutupnya. Jadi ini kita bisa menyesuaikan untuk paper bag-nya ini tergantung dari yang order ke kita. Misalnya contoh itu dari restoran apa gitu, jadi kita bisa tinggal menyesuaikan paper bag-nya ini sesuai dengan nama brand mereka. Jualannya kita online di Tokopedia dan Shopee, kemudian juga di WhatsApp bisnis gitu. Jadi untuk pembeli sendiri itu datang dari mayoritas dari Pulau Jawa dan Bali. Harganya cukup terjangkau, harganya cuma hanya di kisaran 2.000 sampai 3.000-an per satu piece-nya. Penjualan sendiri sebenarnya masih agak sedikit problem juga karena tidak selalu rutin terjual di setiap bulannya seperti itu. Ya rata-rata di kisaran 3 sampai 5 jutaan lah. Saat ini semua produk dari Rumah Jambe bisa dibeli melalui marketplace dan juga bisa pesan langsung ke rumah produksi Rumah Jambe. Ratnasari, Kompas TV Jambi. Saudara, liputan tadi sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita dalam Kompas Jambi kali ini. Saya Cici Nisa mewakili seluruh tim redaksi yang bertugas undur diri dan berterima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa, Kompas TV independen, terpercaya.